Sahabat beriman, bayangkan malam itu hujan gerimis. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, terdengar suara azan Isya berkumandang. Di rumah sederhana yang bercat putih, keluarga besar sedang berkumpul, tapi bukan untuk makan malam. Seorang ayah yang rambutnya telah memutih, tubuhnya yang dulu tegap kini rapuh, terbaring lemah di atas ranjang kayu. Nafasnya mulai berat, matanya memandang kosong ke langit-langit, lalu menatap ke arah putra sulungnya. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Nak, jangan lupa jaga sholatmu." Lalu nafas itu terhenti. Sunyi, hanya isak tangis yang pecah di ruangan. Malam itu, tanah yang basah oleh hujan menerima jasadnya. Semua orang telah kembali pulang, tapi beliau tetap tinggal sendiri di rumah barunya, yaitu liang lahat yang sempit dan gelap. Dan saat semua orang terlelap di rumahnya masing-masing, beliau sudah terjaga di alam yang baru, alam yang tidak pernah kita lihat, tapi pasti akan kita datangi. Alam yang akan mengajukan 6 pertanyaan. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan hafalan, tapi dengan bukti dari seluruh hidup yang telah kita jalani. Sahabat yang beriman, sudah siapkah kita menghadapi malam itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di tengah hiruk pikuk kehidupan, kita sering membicarakan banyak hal, mulai dari harga sembako, kesehatan, anak dan cucu kita. Tapi ada satu pembicaraan yang hampir selalu kita hindari, yaitu kematian. Di Indonesia, bahkan sebagian besar umat Islam sendiri hanya mengingat kematian saat mendengar kabar duka. Banyak yang sibuk mempersiapkan masa pensiun, mempersiapkan tabungan, atau bahkan warisan, tapi lupa mempersiapkan modal yang akan kita bawa saat menutup mata untuk selamanya. Bagi sahabat-sahabat yang sudah berusia di atas 50 tahun, ini bukan lagi sekedar wacana. Setiap detik adalah undangan yang semakin dekat untuk pulang. Tetapi, apakah kita benar-benar siap menghadapi malam pertama di alam kubur? Karena pada malam itu bukan sekedar tidur yang panjang, tapi itu adalah sebuah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan yang sangat penting ini,
Silahkan kalian klik tombol like, tombol subscribe, dan tuliskan di kolom komentar doa serta hajat terbaik kalian. Semoga Allah mengabulkan semua permohonan kita. Amin, Allahumma amin. Dan tak lupa pesan kami, tonton video ini sampai akhir, karena kalau terputus di tengah jalan, besar kemungkinan Anda akan salah paham, dan itu bisa membahayakan persiapan kita untuk di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah manusia menghembuskan nafas terakhirnya, ia akan memasuki sebuah alam baru, yaitu alam barzakh. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai fase pertama menuju akhirat. Disinilah kita akan menghadapi dua malaikat yang sangat terkenal, yaitu Munkar dan Nakir. Keduanya akan mengajukan 6 pertanyaan yang akan menentukan apakah kita akan beristirahat dalam ketenangan ataukah akan memulai penderitaan yang tak berujung. Pertanyaan itu adalah, yang pertama, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Yang kedua, Ma Dinuka? Apa agamamu? Yang ketiga, Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Yang keempat, Ma Kitabuka? Apa kitabmu? Yang kelima, Aina Kiblatuka? Di mana kiblatmu? Dan yang keenam, Man Ikhwanuka? Siapa saudaramu? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar dihafal, tapi akan dijawab sesuai dengan amal dan keyakinan kita selama kita hidup di dunia. Ada sebuah kisah dari hadis Al-Bara bin Azib, hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Rasulullah SAW pernah menceritakan dengan sangat detail bagaimana keadaan seorang mukmin saat dijemput malaikat maut. Malaikat datang dengan wajah yang cerah, membawa kain kafan dari surga dan wewangian yang harum. Nyawanya keluar dengan lembut, seperti air yang mengalir dari mulut kendi. Adapun sebaliknya, bagi orang kafir atau orang munafik, malaikat datang dengan wajah hitam, membawa kain kasar, dan nyawanya dicabut dengan kasar, bagaikan menarik besi panas dari kapas basah. Bau busuk akan menyebar, dan pintu langit tertutup bagi mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat durhaka. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Setelah itu, setiap orang dikembalikan ke jasadnya, lalu didatangi Munkar dan Nakir untuk ujian besar tersebut. Sahabat yang beriman, jawaban kita nanti di alam kubur bukanlah hasil hafalan. Itu adalah gambaran dari hidup kita. Jika kita menyembah Allah dengan ikhlas, mengikuti Rasulullah SAW, membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka lidah kita akan fasih dalam menjawab. Tapi jika hidup kita dihabiskan untuk dunia, maka mulut kita pun akan terkunci. Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk berlindung dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri
wa min azabi jahannama, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka jahanam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian itu bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan yang sesungguhnya. Alam kubur adalah gerbang menuju surga atau neraka. Bekal kita hanyalah amal soleh, doa, dan keikhlasan dalam beribadah. Jika video ini membuat hati Anda kemudian bergetar dan ingin mengingatkan keluarga, sahabat, atau orang-orang yang Anda cintai, jangan biarkan pesan ini berhenti di Anda. Bagikan agar lebih banyak yang mempersiapkan diri sebelum terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.